Kembali lagi di podcast Canggih. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan podcast tentang AI. Seperti yang kalian tahu ya, belakangan ini kan ada terdengar beberapa berita tentang AI. Nah, untuk AI sendiri itu apa sih? Nah, AI sendiri adalah singkatan dari Artificial Intelligence. Nah, apa sih maksudnya itu? Maksud AI itu adalah kecerdasan buatan, dan sedangkan fungsinya itu apa? Nah, fungsinya itu untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan dalam pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Nah, untuk saat ini AI itu banyak digunakan di beberapa aplikasi, seperti aplikasi yang ada di search engine. Kalau kita bahas tentang kendaraan, itu ada mobil Tesla. Teslanya seri ketiga. Nah, itu kan Tesla buatan Elon Musk ya. Nah, Elon Musk itu merancang kendaraan yang bisa dikendalikan secara autopilot. Jadi pengendaranya tidak perlu mengendalikan mobil tersebut. Jadi bisa jalan otomatis gitu. Oke, dari beberapa yang udah kita sampaikan nih, kita mau memperkenalkan teman-teman kita yang pekerjaannya tuh terancam AI. Halo, perkenalkan nama saya Virgiawan Eka. Saya spesialis audio. Saya Ade Subhan Apandi, bisa panggil Han atau Ade. Saya berkecimpung di dunia ilustrator dan desain grafis. Seperti itu. Nah, kalian kan sering berkecimpung di dunia digital ya. Nah, pandangan kalian tentang AI di masa ini tuh gimana sih? Kalau menurut saya tuh AI di tahun 2023 nih sudah sangat amat berkembang gitu. Jadi AI itu yang awalnya cuma search engine, terus yang sekarang tuh di tahun sekarang tuh dia udah bisa menirukan gaya bicara orang. Terus kita nggak perlu lagi yang namanya VO, voice over tuh kita bisa apa ya istilahnya tuh kita tinggal ketik aja text to speech gitu kan. Nah itu bisa buat apa ya kayak menggantikan sebuah voice over gitu. Kalau saya di bidang saya di ilustrator ya, itu cukup membantu buat cari-cari referensi gitu. Atau misalnya contoh kecilnya buat hapus background gitu kan bisa simple. Tinggal kirim foto, masukin foto, kita tinggal download hasil jadinya. Secara tidak langsung kan kalian berdua nih bekerja di dunia industri kan? Ya. Industri kreatif. Industri kreatif. Tuh. Ada nggak hal yang AI nggak bisa tiru dari pekerjaan kalian? Ada sebenarnya, kalau di dunia saya ya di ilustrasi itu ada beberapa yang nggak bisa ditiru, misalnya kayak originalitas itu keaslian karya. Soalnya kan di sekarang ya, tahun sekarang atau zaman sekarang itu AI masih belum berkembang banget soal originalitasnya. Jadi sistem AI itu kayak gini, dia mengambil data-data hasil karya-karya dari yang beredar di dunia maya. Terus yang kedua ya hak cipta. Ya karena nggak original maka nggak bisa klaim hak cipta. Mungkin itu sih yang di dunia saya ilustrasi. 2 dan 3 yang terakhir perasaan feeling dalam membuatnya itu nggak bisa didapat di AI. Ya dari poin-poinnya Kak Ade, dari Bung Ade nih ada yang ketiga nih, poin ketiga adalah rasa. Rasa sebenarnya benar ya, karena kalau dari saya sendiri itu dari apa ya, saya di bidang musik, kayak penyanyi itu kan dia mempunyai namanya tone sendiri, terus kayak ciri khas sendiri, kayak pita suaranya pasti beda gitu. Mungkin bisa digantikan oleh AI, tapi kalau AI itu kan kelihatan banget apa ya, misal kalau musik tuh bener-bener yang tempo-tempo robot gitu. Kalau manusia itu kan lebih apa ya namanya tuh bisa punya rasa gitu loh. Sejauh ini saya belum pernah tahu musik jazz tapi pakai AI. Mungkin ada, tapi saya belum pernah lihat. Kalau jazz tuh kan punya pattern tertentu lah, mungkin yang nggak bisa masuk di AI gitu loh. Seperti itu. Kalian tahu gak sih banyak sekarang orang yang jadiin foto-foto artis gitu tapi dengan karakter kartun. Seperti yang diucapkan Adi tadi, kan gunung di kos. Nah, Itu kan nggak mungkin tuh. menurut kalian bisa gak sih AI itu menggantikan pekerjaan manusia sepenuhnya? Kalau pekerjaan sepenuhnya di AI mungkin bisa ya, dalam artian di bidang tertentu. Saya dengar sih ada CEO, tapi CEO-nya tuh
apa namanya AI gitu. Nah kayak AI itu lebih apa namanya ya, lebih pekerjaannya tuh lebih sistematis. Kalau menurut saya kayak gini, itu kan teknologi baru. Kalau saya melihatnya dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Begitu ada inovasi baru, pekerjaan lama hilang tapi muncul pekerjaan baru. Benar. Kayak gitu. Contohnya misalnya Gojek nih, Gojek atau Grab gitu, nggak apa-apa sebut merek ya. Sejak ada Gojek, mereka harus berinovasi dong, dipaksa daftar Gojek, dan Gojek itu membuka peluang kerja baru. Mau nggak mau juga Opang itu, ojek pangkalan itu harus ngikutin zaman ya, harus beralih ke betul. ojek online. Oke, dari Kak Virgi sama Kak Ade nih. Kan kemajuan tentang berkembangnya AI itu udah sangat pesat kan. Nah, AI itu bisa nggak sih membahayakan keberlangsungan hidup? Bisa nggak kita terancam? Ya bisa nggak bisa sebenarnya. Kalau kita nggak mau beradaptasi dengan teknologi, ya terancam, bakal hancur. Kalau bisa adaptasi ya justru AI menguntungkan bagi kita mungkin ya. Kalau dari saya mengancam atau tidak, ya udah terancam ya. Musik-musik itu kayak udah apa ya namanya tuh, udah melekat sama AI sih kayaknya tuh. Terus kalau berbahaya atau enggak tuh mungkin lebih tepatnya bisa disalahgunakan. Kayak misal public figure gitu, mungkin bisa jadi apa, dibuat skandalnya mungkin dari AI gitu kan, suaranya mungkin itu kayak jadi bisa jadi hoax gitu kan. Itu bisa mengancam juga sih. Oke nih, untuk sejauh ini ada nggak sih dampak negatif dan positif di pekerjaan kalian mengenai AI itu? Dampak positifnya adalah kalau dari saya tuh AI bisa nyari apa namanya, nyari musik-musik lagu-lagu zaman dulu tapi pakai apa ya, search engine yang bener-bener apa ya, aku lupa namanya, tapi dia kayak algoritmanya beda kayak kayak apa namanya, YouTube gitu. Kalau kita searching YouTube tuh misal lagu-lagu klasik tahun di bawah 70-an tuh mungkin lagu-lagu yang terkenal aja, tapi kalau misal dari search engine yang AI itu yang aku lupa namanya, itu dia bisa nyari lagu-lagu yang nggak terkenal tapi bagus lah menurut AI itu. Terus kalau apa namanya, kalau rugikannya Iya. nah, kalau Negatif. negatifnya tuh ya itu tadi kayak misal itu bisa disalahgunakan, kayak misal jadi apa, suara orang biasa jadi suara public figure yang mungkin apa bisa jadi apa ya, misalnya ya jadi hoax lah gitu, seperti itu sih. Kalau di saya banyak artis-artis itu yang ngaku dia artis, padahal itu hasil generate dari AI. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Oke. Menurut kalian AI terbaik atau AI yang sering menunjang kreativitas kalian tuh apa sih? ChatGPT ngebantu banget. Nah itu Terutama saya misalnya lagi art block nih, kan nggak tahu mau bikin apa. Saya cari misalnya objek di sekitar, misalnya dompet ketemu gitu. Kita ketik di ChatGPT, bikinkan konsep misalnya ilustrasi mengenai dompet. Itu AI bakal kasih juga beberapa opsi 10 atau beberapa gitu opsi yang cocok untuk ilustrasi yang kita sebutin tadi. Kalau dari aku yang pertama ada Stable Diffusion. Stable Diffusion itu dia nge-generate gambar. Mungkin Bung Ade bisa kayak misal jadi apa namanya, inspirasi buat itulah, kayak nge-generate buat referensi gitu ya? referensi gitu. Terus yang kedua tuh yang lagi rame tuh Adobe Photoshop yang generate tuh. Nah, itu juga termasuk apa ya, dalam karya visual tuh nggak tahu tuh bisa kayak gitu tuh gimana gitu. Terus ada lagi kayak AI buat ngekat video. Jadi misal video podcast gini nih yang ada 2 kamera tuh bisa di-cut tapi pakai AI. Jadi kita cuma ngasih plugin gitu ya di Premiere Pro gitu. Itu keren sih menurutku. Oke, terima kasih sudah mendengarkan, melihat, menonton podcast kami. Mungkin selamat jumpa di kesempatan berikutnya di podcast Canggih. Canggih.